Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu materi, yaitu mata kuliah ilmu dakwah, tentang menjelaskan salah satu wali. Nah, di sini kami mengambil salah satu wali, yaitu Sunan Giri. Adapun kelompok kami beranggotakan yang pertama Temi Puji Astuti, yang kedua Seto Haryanto, yang ketiga Kurnia Faizatul Muna, yang keempat Muhammad Ridwan Septianto, dan yang terakhir saya sendiri, Risa Lelatunisa. Nah, kelompok kami akan menjelaskan yang pertama riwayat hidup singkat Sunan Giri, yang kedua wilayah dakwahnya, yang ketiga model dakwah yang digunakan, yang keempat media dakwah yang digunakan Sunan Giri, dan yang terakhir adalah jejak peninggalan dakwah Sunan Giri. Yang pertama yaitu riwayat hidup singkat Sunan Giri. Sunan Giri adalah seorang ulama wali Songo, majelis penyebar dakwah Islam pertama di Jawa dalam sejarah Indonesia atau Nusantara. Pada abad ke-14 Masehi, seiring munculnya Kesultanan Demak dan menjelang runtuhnya Kerajaan Majapahit, selain sebagai ulama dan pendakwah yang giat menyebarkan syiar Islam, Sunan Giri ternyata juga bertahta sebagai seorang raja dengan Prabu Satmoto. Ia memerintah Kerajaan Giri Kedaton pada 1487 sampai 1506 yang berkedudukan di Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri juga punya banyak nama lain atau julukan, di antaranya adalah Joko Samudro, Raden Paku, dan Muhammad Ainul Yakin. Sebelum menyebarkan Islam, ia berguru kepada Sunan Ampel di pesantren Apel Denta, Surabaya. Di pondok pesantren itu, keilmuan Sunan Giri ditempa. Harismanya sebagai bangsawan juga kian kuat karena belajar dari Sunan Ampel yang saat itu juga berstatus sebagai penguasa Surabaya atau anggota senior Wali Songo pula. Nah, ketika Kerajaan Majapahit terpecah-pecah menjadi kadipaten-kadipaten kecil, Sunan Giri mempertahankan kemerdekaan wilayahnya dan mengangkat dirinya sebagai penguasa Giri Kedaton hingga ia wafat pada tahun 1506 Masehi. Nasab dan kelahiran Sunan Giri. Ibu Sunan Giri adalah Dewi Sekardadu atau putri bangsawan Menak Sempuyu dari wilayah Kerajaan Blambangan atau Banyuwangi. Ayahnya adalah Maulana Ishak, seorang mubalik yang datang dari Asia Tengah. Hikayat Banjar menyebutkan bahwa Sunan Giri atau Pangeran Giri masih punya gadis keturunan dari Kesultanan Samudra Pasai, Kerajaan Majapahit, dan salah satu kerajaan di Bali. Dilansir dari laman Desa Giri, jika ditarik lebih jauh lagi, nasab Sunan Giri sampai ke Nabi Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali radhiyallahu anha, Ali Zainal Abidin, dan seterusnya. Catatan nasab Sunan Giri ini diterangkan oleh Syaadah Alawi dari Hadaramut dan dipercaya sebagai sumber sahih di beberapa pesantren di Jawa Timur. Kisah kelahiran Sunan Giri juga bermula dari ajakan Maulana Ishak kepada mertuanya atau Menak Sambuyu untuk masuk Islam. Menak Sambuyu juga merupakan penguasa di wilayah Blambangan di akhir masa Majapahit, marah karena diminta meninggalkan keyakinan. Akibatnya Maulana Ishak diusir dari Blambangan. Saat itu istri Maulana Ishak, Dewi Sekardadu, sedang hamil tua. Mereka dipisahkan oleh Menak Sembuyu atau Dewi Sekardadu dan dipaksa tetap di Blambangan. Sementara Maulana Ishak meneruskan perjalanannya ke daerah lain. Beranak karena ditinggal suaminya, Dewi Sekardadu akhirnya meninggal saat melahirkan seorang bayi pada 1442 di Blambangan. Bayi inilah Pangeran Giri alias Sunan Giri. Diceritakan juga saat itu terjadi wabah besar di Blambangan. Menak Sembuyu berkeyakinan bahwa Pagebluk itu berkaitan dengan bayi laki-laki Maulana Ishak yang dilahirkan putrinya Dewi Sekardadu. Agus Sunyoto dalam Atlas Wali Songo 2016 menuliskan untuk mengusir wabah, bayi itu diletakkan di sebuah peti dan dihanyutkan ke tengah laut. Peti itu lalu tersangkut di kapal milik Nyai Pinati yang sedang bertolak ke Bali. Oleh Nyai Pinati, bayi itu dijadikan anak angkat dan diberi nama Joko Samudro
karena ditemukan di tengah laut samudra. Ketika beranjak besar, Joko Samudro kemudian dipondokkan di pesantren Ampel Denta atau Surabaya. Di pesantren itu di bawah bimbingan Sunan Ampel, ia berganti nama menjadi Muhammad Ainul Yakin. Joko Samudra alias Muhammad Ainul Yakin mulai dikenal sebagai Sunan Giri sejak memimpin pondok pesantren sekaligus kedaton di Gresik. Selanjutnya yaitu ajaran dakwah Sunan Giri. Muhammad Ainul Yakin atau disebut Sunan Giri mendirikan pesantren usai menuntut ilmu di pesantren Ampel Denta di bawah bimbingan Sunan Ampel. Ia juga berhaji dan memperdalam keislaman di Mekah sebelum mendirikan pesantren tersebut. Pondok pesantren yang didirikan Ainul Yakin terletak di kawasan Giri atau daerah Gresik sekarang. Maka ia kemudian dikenal dengan nama Sunan Giri. Alik Al-Adhim dalam buku Kerajaan Islam di Jawa tahun 2012 menuliskan bahwa selain melalui jalur pendidikan, Sunan Giri juga berdakwah lewat karya-karya seni yang ia ciptakan seperti tembang atau lagu dan permainan anak-anak. Permainan anak-anak yang dibuat oleh Sunan Giri diantaranya adalah jelungan, jamuran, gendigerit, dan lainnya. Sedangkan tembang anak-anak yang ia ciptakan sebut saja Padang Bulan, Jor, Gula Ganti, dan Cublak-Cublak Sulung. Seperti halnya para wali songo lainnya, Sunan Giri juga berupaya merangkul tradisi lokal dan memadukan dengan dakwah Islam seperti selamatan, acara di keramaian, dan upacara-upacara lainnya. Taktik dakwah seperti ini cukup efektif dalam menarik hati warga yang kemudian bersedia memeluk agama Islam. Karisma dan pengaruh Sunan Giri berhasil menggalang rakyat untuk bertahan ketika kerajaan Majapahit terpecah belah sebelum akhirnya runtuh lantaran serangan dari Kesultanan Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Bersama para santri dan warga sekitar, Sunan Giri mempertahankan wilayah Giri dan mendirikan kerajaan Giri Kedaton atau Kedatuan Giri. B. Wilayah dakwah Sunan Giri. Mana saja sih wilayah dakwah Sunan Giri? Yang pertama, Belambangan. Pada saat Sunan Giri sudah selesai belajar agama di Pasai, ia pun meneruskan perjalanannya ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah itu, barulah ia kembali lagi ke Jawa, ke tanah kelahirannya. Ia sempat ditugaskan untuk kembali berdakwah di Belambangan oleh Sunan Ampel, yaitu ke tempat Prabu Menak Sembuyu berada, yang tak lain adalah kakeknya sendiri. Tak disangka Prabu Menak Sembuyu sangat senang dengan kedatangan cucunya yang ternyata masih hidup dan sudah dewasa. Saat ia tahu bahwa tujuan Sunan Giri ke Belambangan adalah untuk berdakwah, ia tidak menghalangi sama sekali. Karena itu, agama Islam pun menjadi berkembang di Belambangan. Yang kedua, Gresik. Sunan Giri juga sempat ditugaskan untuk kembali ke kota Gresik oleh Sunan Ampel untuk mendatangi ibu angkatnya, yaitu Nyai Ageng Pinatih. Sampainya di sana, ia pun membantu Nyai Ageng Pinatih berdagang sekaligus berdakwah. Ada salah satu peristiwa yang menakjubkan yang menjadi keistimewaan dari seorang Sunan Giri, yaitu pada saat karung yang berisi batu dan pasir dapat diubah oleh Sunan Giri menjadi damar, rotan, emas, dan lain sebagainya. Lah, dari akibat peristiwa tersebut, Nyai Ageng Pinatih yang awalnya tidak pernah bersedekah berubah menjadi orang yang gemar bersedekah, berzakat, khususnya kepada fakir miskin yang berada di daerah sekitar wilayah kota Gresik. Dengan demikian, agama Islam pun semakin berkembang di kota Gresik. Yang ketiga, Pesantren Sidomukti, Kamobas. Setelah Sunan Giri menikah, ia tetap membantu ibu angkatnya berdagang, sambil terus menyebarkan agama Islam. Tak heran jika pada akhirnya Sunan Giri semakin dikenal secara luas di seantero Nusantara, sehingga semakin bertambah orang yang ingin belajar agama padanya. Akhirnya ia meminta izin pada ibunya untuk meninggalkan dunia perdagangan, karena ia akan fokus dalam membangun pesantren yang pernah diamanahkan oleh ayahnya. Setelah ada persetujuan, Sunan Giri pun mengasingkan diri untuk bertafakur selama 40 hari 40 malam di sebuah goa di desa Kembangan di wilayah kota Gresik.
Setelah bertafakur itu, ia ingat akan tanah yang diberikan ayahnya sebagai syarat untuk pembangunan pesantren. Akhirnya tibalah ia di daerah yang dimaksud, yang sesuai dengan pesan ayahnya harus sesuai dengan tanah yang diberinya. Sunan Giri pun membangun pesantren tersebut dengan bantuan masyarakat Gresik dan Nyai Ageng Pinati. Pesantren tersebut terletak di desa Sidomukti. Tak hanya itu, pesantren Giri semakin terkenal hingga keluar Pulau Jawa. Diketahui bahwa santri yang dididiknya tidak hanya dari Jawa saja, tapi juga berasal dari beberapa daerah di Nusantara seperti Kalimantan, Makassar, Lombok, Sumbawa, Flores, Ternate, dan Tidore. Adapun pesantrennya saat ini dikenal dengan nama Pesantren Luhur Malang. Selain terkenal, pesantren ini membawa pengaruh yang luar biasa hingga akhirnya pesantren ini berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil bernama Giri Kedaton. Kerajaan ini menguasai daerah Gresik dan sekitarnya sebelum dijatuhkan oleh Sultan Agung. C. Model dakwah yang digunakan Sunan Giri. Strategi dan perspektif. Sunan Giri menyiarkan Islam dan menamakannya ke dalam jiwa para penduduk. Beliau mendirikan masjid sebagai langkah pertama dan dasar untuk menyiarkan Islam. Sunan Giri mendirikan beberapa pesantren dan mengajarkan ilmu fikih, ilmu tafsir, ilmu hadis, serta nahwu dan sharaf kepada santrinya. Santrinya yang belajar di pesantren bukan hanya dari sekitar Surabaya, tetapi juga dari Madura, Lombok, Makassar, dan Ternate. Yang kedua, Sunan Giri banyak menciptakan karya sastra untuk menyiarkan agama Islam. Beberapa seni yang beliau ciptakan adalah tembang dan juga dolanan permainan. Beberapa tembang yang banyak dikenal hingga saat ini adalah tembang ilir-ilir yang memiliki makna pengajaran yang luhur, dan Tanggulo yang memiliki makna tentang kebenaran hidup. Ketiga, Sunan Giri menyajikan agama Islam tanpa ada unsur kekerasan, pemaksaan sedikitpun, kebiasaan atau tradisi masyarakat yang menyimpang dari ajaran Islam yang akan dilenturkan dengan memberikan nilai Islam dengan benar. Sunan Giri mengajak masyarakatnya untuk mulai meninggalkan kesyirikan dan mulai setia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara penyiaran agama Islam oleh Sunan Giri selalu dilakukan dengan cara toleran. Sikap toleran inilah yang akhirnya berdampak positif bagi para pengikutnya, yaitu respek dan kesegaran akan kebesaran beliau yang akan selalu diberikan oleh pengikutnya. Adapun beberapa metode yang dilakukan Sunan Giri dalam menjalankan strategi dan perspektif dakwahnya. Yang pertama, mengenali sasaran. Salah satunya dengan cara mengetahui bagaimana adat yang berkembang di tempat beliau berdakwah. Dengan mengetahui adat, maka Sunan Giri akan mampu mengenali unsur budaya dalam suatu masyarakat dan akan lebih bisa memberikan dakwah dengan cara yang mereka sukai. Yang kedua, mendirikan majelis taklim. Dengan mendirikan majelis taklim, maka murid Sunan Giri yang ingin mengetahui lebih jauh tentang Islam dan lebih memperkaya ilmu tentang Islam dapat mengikuti majelis yang telah disediakan. Dengan adanya majelis taklim tersebut, murid-muridnya dapat bertukar pikiran serta selalu langsung dengan Sunan Giri sehingga meminimalkan kesalahpahaman dan dalam berislam. Kemudian yang ketiga ialah tanpa memberikan paksaan. Sunan Giri tidak pernah memaksa muridnya untuk masuk beragama Islam. Beliau juga tidak pernah memaksakan pengajarannya atau dakwahnya kepada orang yang tidak mau menerimanya. Dengan kelembutan hatinya, beliau memperlihatkan Islam melalui tindakannya, sehingga orang-orang banyak tertarik akan Islam lebih karena tindak tanduknya yang berbudi luhur dan disegani oleh berbagai media dakwah Sunan Giri. Sunan Giri dalam menyebarkan agama Islam dengan menggunakan media dakwah, tembang mocopot, dan juga permainan anak-anak dengan penuh kesabaran. Kesabaran tersebut tidak hanya dalam bidang ukrawiyah, tetapi dalam bidang masyarakat pun juga menunjukkan kelebihan yang menonjol. Sudah jelas bahwa cara penyiaran agama Islam yang dilakukan beliau
selalu digemari oleh masyarakat dan berisi tentang ajaran-ajaran Islam yang tinggi. Dan ada juga tembang mijil yang diserupakan dengan keluarnya atau lahirnya bayi guwa gerba ibunya, yang juga mempunyai persamaan dengan munculnya gagasan dari Budi sang penciptanya. Salah satu bait yang terkenal dari tembang mocopat ini yaitu karya dari Sunan Giri tersebut. Jejak peninggalan dakwah Sunan Giri. Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang dalam sejarah dan Lembaga Islamiyah Sunan Giri menentukan jejak sejarah bahwa salah satu bidang dakwah yang digarap Sunan Giri adalah pendidikan. Dalam usaha dakwah lewat pendidikan, Sunan Giri tidak sekedar mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santri dari berbagai daerah, tetapi juga mengembangkan sistem pendidikan masyarakat yang terbuka dengan menciptakan berbagai permainan anak-anak, seperti jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan ciblak suweng. Bahkan Sunan Giri diketahui menciptakan beberapa tembang tengahan dengan metrum Asmorodono dan Pucung yang sangat digemari masyarakat karena berisi ajaran ruhani yang tinggi. Salah satu tembang permainan anak-anak yang diciptakan Sunan Giri adalah Padang Bulan. Sejalan dengan Lembaga Riset Islam Pesantren Luhur Sunan Giri Malang, Aiminuddin Kasadi dalam Kepurbakalaan Sunan Giri, sosok alkulturasi kebudayaan Jawa, Hindu dan Islam pada abad ke-15-16, menegaskan bahwa peranan Sunan Giri dalam penyebaran agama Islam adalah melalui jalan pendidikan, politik, dan kebudayaan yang tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan kebijaksanaan para wali lainnya. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah dalam penyampaiannya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.